Oke, jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas APMM pemirsa tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau pada Rabu sore kemarin. Ya, jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah boleh dulu di mana? Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Riau pada Rabu sore. Jenazah disambut Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, PJ Gubernur Riau dan pejabat lainnya serta perwakilan pihak keluarga. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Lalu kami ikuti. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Dari pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Peti jenazah Basri diangkut dari terminal kargo bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bekalis. Pihak keluarga memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada Rabu malam. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Dan bisa bagaimana pihak keluarga korban penembakan menanggapi kasus yang menimpa kerabat mereka? Serta bagaimana tindakan selanjutnya, Togi ini sudah bergabung bersama kami Azrai Rupat, sepupu dari korban penembakan APMM yang tewas di Malaysia. Selamat pagi Pak Azrai. Selamat pagi Mbak. Pak. Ya, kami sebelumnya turut berduka cita atas kematian keluarga Anda. Pak Azrai, ini tanggapan keluarga mengenai kasus ini pertama kali mendengar informasinya dari mana Bapak? Setelah kami mendengar informasi ini, Jumat dini hari, nampaknya berita itu mulai muncul, ada kejadian yang terjadi seperti ini. Mulai hari yang keduanya semakin jelas. Berita itu datang ke kami setelah dilihat di layar kaca TV, ada kejadian di daerah Malaysia Selangor sana. Rupanya hal kejadian ini ternyata keluarga korban ini keluarga kami sendiri. Ya. Pak Azrai, ini terkait dengan meninggalnya keluarga ini, bagaimana tanggapan dari atau enggak bantuan dari pemerintah saat mengetahui informasi tersebut? Bantuan dari pemerintah terkait negara kita sendiri yang bertindak untuk menindaklanjuti untuk sebagai perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja ilegal maupun legal, kami sangat bersenang hati, sangat terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah memberi dukungannya, yang telah bertugas maupun di P2MI Pusat, BP3 MI daerah Riau sendiri ikut andil dalam hal ini di dalam menangani kasus yang terdampak tindakan kekerasan yang terjadi yang kami rasakan di keluarga kami, yaitu saudara kami, abang kami Basri. Ya, jadi kami merasa sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya dan mungkin apresiasi lah kepada pihak yang terkait yang bertindak tugas di dalam hal ini. Baik, Pak Azrai, pada saat korban berangkat ke Malaysia untuk bekerja, ini apakah keluarga mengetahuinya? Apakah memang korban ini berangkat sesuai jalur legal? Keberangkatan beliau di dalam mencari sebuah pekerjaan, mencari kehidupan di sana sini, kami tidak mengetahui dengan siapa keberangkatannya. Ia berangkat setelah 4 bulan yang lalu sudah meninggalkan kami karena beliau hidup sebatang kara, sudah ditinggalkan oleh anak dan istri, ya, jauh daripada sisi keluarga. Jadi beliau berusaha untuk mencari pekerjaan, serabutan, lalu informasi sampai tiba ke negara Malaysia pula. Kami pun tidak mengetahui keberadaannya, siapakah yang diikuti jalur keberangkatan tersebut. Baik, Pak Azrai, apakah ada informasi terkait mungkin teman-temannya yang saat ini masih berada di Malaysia, apakah mereka masih dalam perawatan dan sebagainya, bagaimana?
Menurut informasi yang fakta yang kami terima, sampai tadi malam jenazah sudah sampai ke tempat domisili kami di kampung Tepat ini. Kabar berita kawan-kawan yang masih terdampak di rumah sakit itu masih dirawat. Bagi ada yang kritis dirawat, masih dalam perobatan di rumah sakit Selangor ataupun Kelang di sana, atau di Kuala Lumpur. Pak Azrai, berarti tadi Anda sempat menyampaikan bahwa keluarga selama 4 bulan terakhir ini bekerja ataupun meninggalkan rumah, tidak mengetahui ya bekerja di mana. Tapi kalau misalkan sudah melihat informasi korban meninggal ditembak begitu, apakah memang sudah mendapatkan kabar dari korban sebelumnya begitu bahwa beliau ini berada di Malaysia dan bekerja sebagai apa? Mungkin ada informasi sebelumnya tidak, Pak? Oh, sebelumnya enggak, karena keberangkatan dia itu tidak ada diketahui keluarga kemana, siapa yang diikutinya, atau tahu muncul berita yang seperti ini, berarti dia mencari pekerjaan melancong ke Malaysia, Iya. mencari pekerjaannya. Berarti korban sama sekali belum pernah bekerja di Malaysia sebelumnya ya, Pak ya? Oh, beliau ini bukan belum pernah sama sekali kerja di Malaysia, beliau ini Oke. memang sudah Hmm. ini bolak-balik itu mencari pekerjaan di Malaysia itu banyak lah, istilahnya mungkin ada peluang dari teman ini dia berangkat, kalau nggak ada dia pulang ke kampung Oke. teman. Ya, terkait hal tersebut, Pak Azrai, ini apa yang pemerintah Malaysia mengatakan saat ini dengan para korban? Kalau untuk kenyataan pemerintah Malaysia itu, kalau bagi awak secara logikanya, jelasnya orang-orang ini semua kalau didatangi dengan cara syarat yang tidak cukup, itu kan pendatang yang ilegal ataupun Ya. haram. Mungkin tindakan seperti ini kita nggak tahu kan kelanjutan seperti apa, bisa terjadi seperti hal demikian. Baik, Pak Azrai, apakah ada komunikasi dari pemerintah next step-nya seperti apa? Apakah nantinya pemerintah ini akan memperjuangkan hak-hak dari almarhum, minta dari pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab atau seperti apa? Ada komunikasi sebelumnya tidak, Pak? Oh, kalau untuk tanggung jawab pemerintah Malaysia untuk kelanjutan ini kita tidak mengetahui, Bu. Yang jelasnya pemerintah negara kita sendiri, negara Indonesia ini sudah ada responnya, antusiasnya untuk memperjuangkan hak atas kematian saudara kami ini. Nah, bagaimana nanti tindak lanjutnya? Hukum yang akan diberlakukan setelah penembakan seperti ini terjadi terhadap keluarga kami harus memberi tindak lanjut hukum terhadap undang-undang negara Malaysia itu. Baik, terima kasih banyak sudah sharing cerita bersama iNews Today, Pak Azrai Rupat, sepupu dari korban penembakan di Malaysia. Semoga untuk kasus penembakan ini bisa segera mendapatkan titik terang dan juga ada bantuan dari pemerintah Indonesia. Terima kasih banyak, Pak. Pak Salam Azrai. sehat.